Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassirli amri walal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang mana kita masih berkesempatan hadir pada jam mata perkuliahan psikologi lingkungan. Dan tak lupa pula kita sanjung agungkan ke Nabi Yuka kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang benderang yang kita rasakan sampai saat ini, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya kami bertiga memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ridho Rizky sebagai moderator plus sebagai pemateri kedua, yang kedua ada Ainun Safila sebagai pemateri ketiga, dan yang ketiga ada Maharani Anur sebagai materi pertama. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama itu akan langsung dipaparkan dan dijelaskan oleh Maharani Anur. Kepada Maharani Anur, saya persilakan. Baiklah, saya Maharani sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pemetaan kognitif dan kognitif lingkungan. Pemetaan kognitif pada dasarnya merupakan bagian kehidupan manusia sehari-hari. Semisal manusia akan bepergian, maka ia akan membayangkan kemana ia akan pergi, arah dan tujuan, dan lokasinya. Lengkapnya, suatu pemetaan kognitif akan sangat tergantung pada informasi yang masuk ke dalam diri seseorang. Kemudian, informasi yang diterima oleh seseorang akan diproses oleh otak. Pemetaan kognitif pada dasarnya tidak hanya digunakan oleh ahli psikologi lingkungan, psikologi kognitif, tetapi juga akan bermanfaat bagi para peneliti antropologi, geografi, arsitektur, dan perencana lingkungan. Pemetaan kognitif merupakan suatu proses yang biasa terjadi pada manusia, di mana kita akan mengenal lingkungan yang pada umumnya dikenal orang lain. Tata letak rumah kita, lingkungan kampus, kantor, mal, dan sebagainya dapat digambarkan melalui pemetaan kognitif. Selanjutnya, ada materi faktor dalam pemetaan kognitif. Sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa dalam pemetaan kognitif, hasilnya yaitu keterkaitan dengan informasi yang diperolehnya, kemampuan mengingat, kemampuan abstraksi ruang, dan persepsi lingkungan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya pemetaan kognitif merupakan kerangka kerja mental yang dapat memberikan gambaran jelas yang teratur dari lingkungan fisik. Oleh karena itu, berarti kemampuan intelektual mengenai daya bayang ruang akan menentukan pemetaan kognitif. Terima kasih kepada Maharani Anur yang telah menjelaskan materi pertama. Baik, untuk materi kedua itu akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang informasi yang digunakan dalam pemetaan kognitif. Yang pertama itu ada tempat. Tempat merupakan suatu tempat tujuan dan awal di mana perilaku. Yang mana itu adalah maksudnya gerbang utama. Tempat kayak ibarat sebuah rumah, itu dia menemukan sebuah perilaku. Yang kedua, itu adalah hubungan spasial antar tempat. Apabila seseorang sudah dapat mengetahui lokasi tujuannya, maka ia akan menghubungkan dengan tempat ia berada. Yang ketiga, itu ada rencana perjalanannya. Setelah menghubungkan kedua tempat, yaitu tempat tujuan dengan tempat awal ia akan melakukan perjalanannya.
maka ia akan membuat suatu rencana perjalanannya atau jalur manakah yang pertama dia akan lalui. Yang keempat itu adalah landmark. Landmark merupakan penciri yang terdapat dalam suatu ruang yang kemudian diproses dalam pemetaan kognitif. Selanjutnya itu ada daya ingat ataupun memori dalam pemetaan kognitif. Yang pertama itu adalah stimulus lingkungan, yang dimana ini merupakan proses mengingat suatu kegiatan yang berupa sebuah pengalaman-pengalaman yang di dalam diri seorang, yang mana seseorang mendapatkan langsung pengalaman itu dari berupa informasi ataupun langsung dari pemikiran di dalam diri seorang. Dia bisa mengkaji maupun menganalisis di keadaan sekitar, yang mana itu bisa membuat ataupun memberikan stimulus kepada lingkungan. Dan yang kedua itu adalah proses encoding, di mana proses ini merupakan adalah sebuah penyimpanan dari serangkaian pengalaman, yang mana di sini otak bisa mampu mengolah stimulus lingkungan itu tepatnya di sistem korteks. Kemudian itu disimpan di hippocampus. Yang ketiga itu ada pengetahuan yang dimilikinya, yang mana ini adalah merupakan pengetahuan yang dikeluarkan dari daya ingat, yang merupakan sebuah representasi dari ruang, yang mana ruang ataupun abstraksi ruang. Oke. Untuk selanjutnya, untuk pemeri ketiga itu akan dijelaskan oleh Saudari Ainun. Kepada Saudari Ainun, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kemampuan abstraksi ruang. Kemampuan abstraksi ruang ini disebut juga perilaku spasial atau perilaku di ruang, yang merupakan kemampuan seseorang bergerak dalam ruang dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan tersebut berdasarkan pada pemetaan kognitif atau pemetaan mental. Kemampuan abstraksi ruang ini kecerdasan spasial, yang mana kemampuan untuk memahami bentuk dan gambar 3 dimensi. Dalam hal ini melibatkan interpretasi dimensi ruang yang mungkin tidak dapat dibayangkan. Misalnya, seperti contoh, kita bertanya kepada seseorang tentang alamat yang akan kita tuju, dan orang tersebut itu tidak bisa menggambarkan rute tersebut dengan jelas, atau orang tersebut mengalami disorientasi. Maka yang dapat dilakukan adalah orang tersebut kita minta untuk menggambarkan rute yang biasa ia lewati dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dalam hal ini orang tersebut itu dapat mengabstraksi ruang, yaitu dapat menunjukkan rute jalan yang kita tanyakan kepadanya. Selanjutnya ada persepsi lingkungan. Persepsi lingkungan ini merupakan proses persepsi yang mempunyai peran dalam pembentukan pemetaan kognitif. Tempat akan mudah diingat apabila tempat tersebut mempunyai makna tertentu. Seseorang akan lebih mudah untuk mendeskripsikan mengenai suatu tempat. Dalam hal ini, seseorang akan mudah mendeskripsikan mengenai suatu tempat apabila ada ciri-ciri atau pencirinya. Dengan adanya penciri tersebut, tempat itu mempunyai makna tersendiri yang dapat diamati lebih detail dan rinci. Misalnya, apabila seseorang berkata mengenai piramid, atau pencirinya itu piramid. Piramid itu dikenal di seluruh dunia, yaitu penciri dari negara Mesir. Sehingga apabila orang ada yang berkata mengenai suatu benda yaitu piramid, orang tersebut akan langsung berpikir bahwa negara yang dimaksud adalah negara Mesir. Jadi dari penciri ini mempunyai makna tersendiri bagi orang tersebut. Persepsi lingkungan ini merupakan
merupakan salah satu proses dalam pemetaan kognitif. Selanjutnya yaitu keterkaitan pemetaan kognitif dengan berbagai aspek. Yang pertama, keterkaitan pemetaan kognitif dengan perkembangan manusia. Manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya akan membentuk pemetaan kognitif. Pembentukan kognitif tersebut terjadi saat perkembangan manusia sejak kecil. Misalnya anak umur 1 tahun. Anak umur 1 tahun itu sudah bisa mengeksplorasi ruang, yaitu ia mulai mencoba untuk mengenal lingkungannya dan menjelajahi ruang di rumahnya. Setelah anak itu usianya di bawah 5 tahun, ia mulai mengenal lingkungan luar, yaitu tetangganya. Mengapa tetangga? Karena ia sudah bisa mengeksplorasi ruang yang dekat dengan rumahnya, yaitu tetangganya. Setelah anak memasuki usia sekolah, maka pemetaan kognitifnya semakin luas, yaitu anak itu mulai dapat mendeskripsikan lingkungan daerah pemukimannya, tidak terbatas pada kehidupan bertetangga. Namun anak tersebut dapat menggambarkan rute jalan dari rumah ke sekolahnya. Selanjutnya ada keterkaitan pemetaan kognitif dengan kebiasaan dan budaya. Dalam hal ini, interaksi antara manusia dan lingkungan akan mempengaruhi perilaku individu ataupun suatu kelompok masyarakat atau budaya. Pola perilaku tersebut dapat terbentuk berdasarkan kebiasaan orang tersebut ataupun masyarakat. Di dalam hal ini, orang dapat memetakan kognitifnya melalui perilakunya. Kondisi masyarakat yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembuatan fasilitas umum atau akses jalan misalnya. Kita sering menjumpai jalan tol atau orang yang menyeberang jalan tol. Mengapa orang tersebut menyeberang jalan tol yang berbahaya? Karena biasanya jalan yang biasanya penduduk itu lewati itu terputus oleh jalan tol. Jadi dia memberanikan diri untuk menyeberangi jalan tol tersebut walaupun itu berbahaya, karena itu sudah rute jalan yang biasa ia lewati. Dan selanjutnya ada keterkaitan pemetaan kognitif dalam perencanaan. Keterkaitan pemetaan kognitif dengan perencanaan ini misalnya perencanaan dalam membuat rumah. Pada dasarnya akan memberikan pembelajaran pada penghuninya untuk membuat pemetaan kognitif. Maksudnya, apabila dalam rumah itu ada ruang formal dan informal, itu bergantung kepada kepribadian penghuni rumahnya. Ruang formal, apabila orang tersebut menyukai suasana formal atau ruang formal, biasanya untuk ruang tamu itu ada ruang tunggu, baru ada ruang tamu untuk duduk, masuk ruang tamu. Dan jika orang tersebut lebih menyukai suasana informal, biasanya rumah itu langsung tidak ada ruang tunggunya. Jadi pemetaan kognitif di sini dalam ruangan tergantung selera penghuni rumah itu. Dan seperti area pelayanan yang ada di dalam rumah seperti ruang makan atau ruang masak dan lain sebagainya itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang disukai oleh penghuni rumahnya. Seperti itu. Di sini setiap pengelompokan dalam perencanaan dapat dilakukan karena prosesnya mengingat akan mudahnya dilakukan suatu kegiatan tersebut. Seperti apabila tempat tersebut didesain formal, itu sebelumnya sudah difikirkan apakah itu pantas atau tidak, dan itu akan lebih mudah atau lebih sulit untuk penghuni rumah tersebut dan tamu yang akan datang ke rumah tersebut. Seperti itu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja hasil dari penjelasan dan pemaparan kami sebagai kelompok 1. Untuk lebih dalam dan lebih lanjutnya, kami buka sesi pertanyaan. Untuk termin pertama kami buka untuk 3 orang petanya.
untuk mekanisme bertanya, kami harap untuk teman-teman semua itu mengirim emoticon tunjuk. Nah, siapa yang duluan itu yang akan dipilih.